Puji nama Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan yang diberkati. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya pagi ini kita mengalami berkat Tuhan. Yang merasakan berkat Tuhan hari ini sedang dilepaskan Tuhan, katakan amin. Bilang sebelah kiri kananmu, pagi hari ini kau pasti diberkati Tuhan. Wow, yang lagi ada di rumah, percayalah bahwa Tuhan ada di sana sedang memberkati kita semua. Yang sedang sakit, terima kesembuhan bahwa oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur pada pagi hari ini ketika kita bisa sama-sama kembali memuji dan menyembah Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan hadir di sana untuk meneguhkan iman kita, meneguhkan pengharapan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu hadir di setiap situasi apapun. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan dia selalu ada di sana untuk menolong kita untuk mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Pagi ini izinkan saya untuk menyampaikan pesan Tuhan buat kita semua. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang memanggil para pelajar-pelajar, para mahasiswa, para businessmen, semua lapisan masyarakat bahkan jemaat Tuhan. Tuhan sedang panggil kita semua untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Saudara percaya itu? Amin. Saudara, pagi ini Tuhan ingatkan buat kita semua bagaimana supaya kita menjadi orang-orang percaya yang terlibat di dalam misinya Tuhan. Hati Tuhan sejak awal menciptakan Adam dan Hawa, satu hati Tuhan, supaya bumi ini penuh dengan nama Tuhan. Sekali lagi, hati Tuhan sejak awal Tuhan menciptakan manusia, tujuannya supaya bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan atau penuh dengan nama Tuhan. Dan mulai dari sanalah Tuhan mulai bekerja dengan begitu luar biasa. Supaya apa? Supaya bumi ini yang diciptakan Tuhan begitu rupa, begitu luar biasa, benar-benar dipenuhi oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi Tuhan tidak izinkan ruangan apapun di muka bumi ini, ya, kuasa lain yang ambil bagian di sana. Tapi Tuhan mau supaya kita orang percaya yang diciptakan Tuhan supaya memenuhi bumi ini dengan nama Tuhan. Saya mulai dengan satu rasul yang dipilih oleh Tuhan. Dia adalah murid pertama yang dipilih oleh Tuhan untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan atau misinya Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Saya ambil kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Bahwa satu pria ini ketika dia dipilih oleh Tuhan. Dia dimuridkan oleh Yesus dan dia terlibat bersama-sama dengan Yesus. Dan sampai akhir hidup murid yang pertama ini. Dia tetap terlibat. Sekalipun ada banyak hal yang dia hadapi. Ada banyak tantangan yang dia hadapi. Ada banyak rintangan yang menghalang dia untuk menghentikan misi Tuhan yang Tuhan percayakan kepada dia. Tetapi yang pria ini atau satu rasul ini, dia tetap mendesak, melakukan dan terlibat untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ayat ke-5. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Ayat 4. Setelah Petrus ditangkap ini. Salah satu murid Yesus ditangkap. Dan Yakobus siap untuk dipancung kepalanya. Herodes menyuruh
penjarakan Petrus ini. Di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya di depan orang banyak. Kemudian Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat Tuhan, orang percaya dengan tekun mendoakan Petrus, membawa dia kepada Allah. Jadi Petrus dan teman-temannya, rasul-rasul yang terlibat dalam misi Tuhan. Awal saya memahami kebenaran firman Tuhan ini, saya pikir menjadi pengikut Tuhan atau menjadi murid Tuhan berjalan dengan kuasa Tuhan senantiasa. Ternyata tidak. Orang-orang yang terlibat di dalam misi Tuhan, mereka juga mengalami apa yang disebut dengan tantangan yang begitu berat. Jadi pertama adalah ketika Petrus dipanggil oleh Tuhan, profesinya sebagai nelayan. Dia bisnismen tapi bergerak di bidang perikanan. Dan Alkitab menceritakan ketika Kristus panggil dia, Petrus, aku mau jadikan engkau menjadi penjala manusia. Saya mau bawa kamu naik level, bukan cuma sekedar mendapatkan apa yang kamu butuhkan, tapi saya mau bawa kamu naik level. Saya mau bawa kamu untuk melihat hal yang lebih besar. Dan Petrus mendengar berita itu, dia meresponi panggilan itu. Kemudian Alkitab cerita, dia follow Jesus. Dia ikut Yesus. Dia mulai terlibat untuk masuk di dalam misinya Tuhan. Dan ada banyak perjalanan Petrus mengikut Yesus. Dan kalau kita lihat bagaimana dia mengiring Yesus, dia pernah mengalami sebuah pilihan-pilihan di mana dia harus memutuskan. Tetapi saya melihat bahwa ternyata terkadang perjalanan kita, ya, waktu kita mulai terlibat di dalam pelayanan Tuhan, ada hal-hal yang begitu berat yang harus kita putuskan. Dan itu pernah dialami oleh Petrus. Dan pada waktu Yesus ditangkap oleh tentara Romawi atau tentara Centurion, Petruslah adalah murid Yesus yang pertama kali coba-coba membela Yesus. Pada waktu ditangkap, waktu mereka sedang berdoa dan serdadu Romawi datang dan menangkap Yesus, Petruslah murid pertama kali yang coba-coba bela Yesus. Dia pikir dengan cara itu dia bisa mengalahkan tentara Romawi. Dia ambil pisaunya, kemudian dia potong kuping tentara Centurion. Putus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus kasih tahu sama Petrus, barang siapa bermain dengan pedang, dia akan makan juga apa yang dia lakukan dengan pedang itu. Dia ambil kuping itu, kemudian dia pasangkan kepada tentara Centurion. Jadi Petrus pikir dia bela Tuhannya. Ternyata Petrus enggak lihat lebih jauh apa pesan Tuhan buat dia untuk menjala manusia. Jadi satu hal yang diajarkan oleh Yesus kepada Petrus, jangan lawan kekerasan dengan kekerasan. Jangan lawan kejahatan dengan kejahatan, tetapi lawan kejahatan dengan kasih Tuhan. Setelah itu dilakukan, terus sampai Petrus masuk di satu pilihan juga keputusan. Di mana dia pikir, aduh gimana caranya? Yesus sudah ditangkap. Yesus sedang diadili. Dan Petrus juga di situ bersama-sama dengan Yesus. Kemudian ada salah satu orang Yahudi yang menangkap Yesus, ketemu sama Petrus. Ini salah satu murid Yesus. Kemudian Petrus mulai nyangkal, aku tidak kenal siapa yang kau sebut itu. Kedua kali sampai ketiga kali Petrus gagal lagi. Ketiga kali, dan waktu ketiga kali dia ngomong, aku tidak kenal siapa yang kau sebutkan itu. Dia teringat dengan pesan Tuhan. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku. Lihat Petrus gagal lagi.
Saya pikir kalau kita terlibat di dalam misi Tuhan, kita nggak mungkin mengalami kegagalan-kegagalan seperti itu. Tetapi ada sebuah proses yang Tuhan izinkan, nilai-nilai yang Tuhan sedang sodorkan kepada Petrus. Supaya dia tahu ada sesuatu yang lebih besar yang harus dia kerjakan. Yang dia harus lihat ke depan sana. Bahwa ada banyak orang yang perlu diselamatkan lewat kehidupannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Di sini saya menemukan bahwa ternyata bahwa proses untuk terlibat di dalam misi Tuhan itu begitu panjang. Tetapi kalau kita terus konsisten, terus mendesak hampiri Tuhan, kita gagal, kita jatuh, kita bangun lagi dan berharap kepada Tuhan. Tuhan berikan aku kekuatan lagi, berikan aku lagi kemampuan. Bukankah seperti itu yang sedang kita alami hari-hari ini? Kita sudah ikut Tuhan, kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Kita mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Tapi gagal lagi, dan gagal lagi. Tapi kita belajar kepada Petrus. Sekalipun dia pernah mengalami kegagalan. Tetapi Yesus tetap konsisten untuk terus menebar kasih kepada Petrus. Membagikan kasih yang sesungguhnya. Bayangkan kalau dia gagal pertama, dia bilang, udahlah kamu berhenti jadi muridku. Kau berhenti di level ini. Saya cari murid yang lain. Tapi Yesus konsisten dengan pemuridannya. Dia tetap muridkan Petrus sekalipun dia sudah menyangkal Yesus. Dan pada waktu situasi seperti itu, Petrus menangis. Dia sadar bahwa ternyata terbatas. Dia mengasihi Tuhan dan ikut Tuhan dan terlibat dengan Tuhan dengan kekuatannya, bukan dengan kekuatan Tuhan. Dan kemudian dia menyadari bahwa ternyata untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang besar, dia perlu berserah penuh seutuhnya bergantung kepada kekuatan kuasa Tuhan. Kemudian Yesus pesan sama mereka. Sebelum kalian pergi, tunggu saya di Yerusalem. Kemudian Roh Kudus memenuhi mereka. Disitulah awal terjadi revival dalam kehidupan pribadi Petrus. Tadinya dia gagal, tadinya dia pencundang. Sekarang dia tidak lagi. Dia sudah mengalami sebuah perubahan hidup. Sekarang dia mengalami perubahan peran. Petruslah rasul pertama kali kisah para rasul menceritakan. Dia berdiri di hadapan orang-orang yang menyalibkan Yesus. Dan dia berkhotbah tentang kematian kebangkitan Kristus. Artinya proses terlibat di dalam Kristus, terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kita perlu mengalami proses-proses itu. Tapi dengan proses itu saya melihat bahwa ternyata orang kalau diproses oleh Tuhan dengan perjalanan kehidupan berjumpa dengan Yesus. Itu kekuatan imannya itu sangat kuat dan tak tergoyahkan. Sekali lagi apapun kegagalan sementara Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Jangan berhenti di sana. Terus berjalan dan berjumpa dengan Yesus. Minta Tuhan kuatkan saya untuk terus berjalan. Untuk melakukan dan terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Supaya dengan keterlibatan kita dengan Tuhan tentunya akan membuat sesuatu yang tidak mungkin bagi kita manusia, mungkin bagi Allah. Ketika Petrus diubahkan oleh Tuhan, kita lihat sering dalam Tuhan, ada 4 kebenaran yang membuat orang percaya tetap persisten, tetap mau terlibat di dalam misinya Tuhan. Kebenaran apa yang perlu kita pelajari dari ayat-ayat ini? Kisah para Rasul pasalnya yang 12 ayat yang kelima terjadi seperti ini. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Bayangkan saudara yang kasih dalam Tuhan. Dia sudah melayani, dia sudah melakukan banyak mujizat. Bahkan Alkitab katakan kalau kita baca kitab kisah para Rasul. Petrus lewatin aja bayangnya aja nyentuh orang sakit. Enggak didoakan, coba nyentuh bayangnya kepada orang yang sakit, orang yang lumpuh. Mereka sembuh. Berarti kan luar biasa Petrus. Luar biasa Rasul ini. Kenapa begitu luar biasa? Ternyata saudara yang kasih dalam Tuhan. Sekalipun kita sudah melihat hal yang luar biasa itu. Tuhan tetap bawa kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Jangan bangga dengan semuanya itu. Jangan bangga dengan semua apa yang kita kerjakan. Keajaiban-keajaiban yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Tapi Alkitab ajarkan supaya kita tetap rendah hati dan dekat dengan Tuhan. Apapun effort yang sedang kita lakukan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dengarkan ini, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan.
Sebab waktu kita merendahkan hati kita, di sanalah kuasa Tuhan yang sempurna turun, menjamah dan menolong kita. Alkitab cerita, Kisah Para Rasul 12 ayat ke-5, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Bayangkan dia sudah melakukan mujizat Tuhan, dia sudah menolong banyak orang. Tapi penderitanya tidak pernah berhenti, masih masuk lagi dalam penjara. Kalau masuk penjara karena bunuh orang ya wajar. Kalau dia masuk penjara karena mungkin dia korupsi wajar. Kalau dia masuk penjara karena dia melakukan kejahatan lain wajar. Tapi pria satu ini dia nggak melakukan kejahatan. Dia menebar kebaikan, tetapi kita lihat di sini Alkitab menceritakan dia dipenjarakan. Dan bukan cuma dipenjarakan, tinggal tunggu dieksekusi, kepalanya akan dipenggal oleh Raja Herodes. Tetapi yang menjadi membuat saya penasaran, kok hebat sekali nih orang ini. Ternyata saudara kasih dalam Tuhan, orang kalau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, sungguh-sungguh mau diproses oleh Tuhan. Sekali lagi, penjara tidak membuat mereka gentar untuk menghadapi persoalan. Orang yang terlibat dalam misi Tuhan, kesulitan, masalah, problem yang dia hadapi tidak membuat dia takut untuk menghadapi. Alkitab cerita, saudara kalau dapat pesan bahwa besok kepala saudara akan dipancung. Kira-kira pertanyaan saya secara normal buat kita semua, bisa tidur nggak? Halo? Besok kita dieksekusi. Pastor Joy, besok kepalamu dipancung karena melanggar undang-undang pasal 303. Anda siap dipancung besok. Atau siapapun yang antara saudara merasa hebat, merasa kuat. Gue bisa, gue kuat, ototku seperti Adirai. Saya mau kasih tahu kalau engkau dengar berita itu. Besok kepalamu dipancung. Saya pikir saudara gak bisa tidur. Kira-kira apa yang saudara lakukan kalau saudara dapat berita itu? Kalau mungkin saudara rohani, saudara nyanyi-nyanyi lagu-lagu rohani lah. Saya percaya waktu kita dengar berita itu, saudara, kita pasti gelisah. Tetapi karena Petrus dia terlibat dan dia mau diproses di dalam pekerjaan Tuhan dan proses mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dia tetap mendesak untuk terus dekat dengan kaki Tuhan, di bawah kaki Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang membuat Petrus tetap tenang sekalipun dia tahu bahwa besok mungkin akan dipancung kepalanya. Alkitab cerita ayat yang kelima berkata, tetapi jemaat dengan tekun mendoakan Petrus kepada Allah. Saudara, ternyata ini yang membuat Petrus tenang, ini yang membuat Petrus enggak takut, ini yang membuat Petrus tidak khawatir. Sekalipun besok nyawanya hilang. Saya menemukan rahasia orang yang mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Orang yang terlibat dalam misi Tuhan. Yang pertama adalah jangan tinggalkan doamu di hadapan Tuhan. Sebab beberapa pencapaian terkadang menurut kita sukses. Tapi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, di hadapan Tuhan kesuksesan itu tidak ada apa-apanya. Itu kata firman Tuhan. Tetapi waktu kita berdoa kepada Tuhan, apapun pencapaian kita, apapun yang kita investasi dalam pekerjaan Tuhan, saya percaya yang kita investasikan jadi dampak yang besar dalam pekerjaan Tuhan. Sebab Yohanes 15 ayat ke-5 jelas berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita lihat sini bagaimana Petrus terlibat di dalamnya. Dan apa yang terjadi waktu orang percaya mulai berdoa. Ternyata saudara dalam Tuhan, orang-orang percaya pada zaman Kisah Para Rasul. Mereka semua terlibat di dalam misinya Tuhan. Jadi rasul-rasul sedang pergi bergerak untuk menyampaikan pesan kabar baik kepada orang-orang banyak. Dan ada jemaat-jemaat yang gak bisa ada di sana. Mereka berlutut untuk berdoa dan mereka tahu ada beberapa orang yang sudah mulai dieksekusi untuk dibunuh di sana. Yang pertama adalah Yakobus. Yakobus yang dipersiapkan dipancung kepalanya. Dan berikutnya kemungkinan besar si Petrus. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Ternyata ada orang-orang percaya, gereja Tuhan.
Mereka terlibat sehati untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dan kita akan lihat saudara kasih dalam Tuhan, mereka bukan cuma sekedar berdoa. Tetapi lebih daripada itu, mereka terlibat dari semua kekayaan mereka. Mereka investasi untuk melihat ada banyak jiwa yang harus diselamatkan di luar sana. Nah lihat saudara kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi waktu mereka mulai berdoa. Yang pertama adalah Alkitab menceritakan Petrus tidur. Petrus tertidur. Lihat Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak. Bayangin saudara, Petrus tertidur di antara dua orang prajurit. Saudara gak masuk akal, besok mau dipancung bisa tidur loh. Pertanyaan saya, kok bisa ya? Besok mungkin dia akan dieksekusi. Besok kepalanya akan dipancung, kok bisa tidur? Apa yang membuat mereka bisa? Apa yang membuat Petrus bisa mengalami itu? Yang pertama karena doa buat Petrus. Jadi doa itu sangat penting bagi gereja untuk kita libatkan doa kita di sana. Ya sekarang teman-teman kita ada di Kalimantan, mereka sedang melayani Tuhan di Kalimantan. Ada Pastor Yohana dan tim ada di sana. Mereka sedang melayani dari Kalimantan Tengah, Sampit dan sekitarnya, Kasongan dan sekitarnya. Dan saya percaya bahwa ini karena andil dari seluruh jemaat Tuhan. Berdoa untuk itu supaya mereka bisa memenangkan banyak jiwa ada di sana. Dan lihat saudara, saya percaya dengan doa kita mereka akan mengalami kekuatan-kekuatan iman. Saya nggak tahu tantangan apa yang mereka sedang hadapi. Seperti beberapa minggu kemarin gembala kita sedang baru pulang dari Ambon. Dan ada banyak kesulitan mereka hadapi, tetapi tetap mereka lakukan pekerjaan Tuhan. Karena ada orang-orang percaya setiap hari kita berdoa untuk misi Tuhan. Terus terdengar di bangsa kita Indonesia, semakin banyak orang percaya diselamatkan. Katakan amin. Ternyata doa itu adalah kekuatan luar biasa. Orang lain mungkin gak mau berdoa, tapi saya yakinkan buat saya dan saudara, doa adalah kekuatan orang percaya. Sebab beberapa persoalan gak bisa disentuh dengan logika dan kekuatan manusia. Beberapa persoalan atau problem kehidupan kita nggak bisa cuman sekedar dengan akal pikiran manusia. Karena pikiran kita terbatas. Kekuatan kita terbatas. Tetapi dengan kuasa doa kita libatkan di dalamnya. Saya percaya Tuhan juga bisa bekerja di sana. Dan Alkitab cerita waktu mereka berdoa. Saya baca Petrus tidur. Ternyata saudara kasih dalam Tuhan. Orang kalau nggak tidur kesehatannya pasti terganggu. Ilmu kedokteran bilang orang tidur itu 8 jam normalnya. Dan Petrus tahu bahwa ternyata dia perlu tidur. Dia tahu saya mesti tidur. Besok mau dieksekusi terserah Tuhan. Tuhan yang punya hidup saya tidur. Saya mau kasih tahu jangan pernah kurang tidur. Bilang sebelah kiri kanan jangan pernah kurang tidur. Para pelajar, anak-anak SMP, SMA, SD dengarkan. Jangan kurang tidur. Sebab orang kurang tidur nggak konsentrasi, percayalah. Orang kurang tidur belajar ngantuk bawaan. Karena apa? Kurang tidur. Petrus tahu bahwa dia perlu sehat. Dia perlu tidur. Jadi tidur itu adalah berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat saudara. Sebab kalau saudara bisa tidur, itu berarti mujizat Tuhan buat hidup saudara. Sebab ada banyak orang di luar sana gak bisa tidur, gak tahu apa yang dipikirin. Petrus besok aja mau mati dia gak pikirin. Masa bodoh besok mau dipenggal terserah, yang penting gua tidur dulu. Ntar gimana besok. Lihat saudara, ternyata tidur itu di hadirat Tuhan itu menyenangkan. Haleluya. Ada banyak orang di luar sana nggak bisa tidur mungkin karena suka korupsi uang orang, suka pinjam uang orang lain belum diganti dan dikejar-kejar sama debt collector. Saudara, Petrus tidur.
Saya pikir keren banget nih Petrus, dia bisa nikmatin tidurnya. Dan selanjutnya saya baca. Nah lihat saudara, waktu mulai didoakan. Alkitab katakan, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selanjutnya prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Jadi dia dijaga bukan cuma satu step. Kalau di sini ada 3 step, ya 3 penjagaan. Jadi memang betul-betul dijaga nih orang ini jangan keluar. Dijaga orang ini pokoknya besok dia mesti mati. Pokoknya besok karir misinya selesai nggak bisa berlanjut. Besok Petrus harus dieksekusi, harus dipermalukan di banyak orang. Kepalanya harus dipancung. Itu menurut Herodes, besok kita selesaikan rasul satu ini. Raja pikir dengan kekuatannya, dengan otoritas yang dia punya, dia bisa hentikan misi Tuhan. Gak bisa saudara. Misi Tuhan itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Jadi setiap orang percaya terlibat di dalam misi Tuhan. Dengarkan ini, Tuhan ada di tengah-tengah persoalan saudara. Dia akan menolong perjalanan hidupan saya dan saudara. Kondisi bisa berubah. Situasi ekonomi bisa goncang, tapi saya terlalu yakin dan percaya kita punya Tuhan yang punya langit dan bumi serta isinya. Berjanji akan tetap setia menyertai perjalanan saya dan saudara. Amin. Ada orang-orang sedang mengalami persoalan hidup, akhirnya mereka berkata nggak bisa saya lanjut lagi untuk hidup berjalan dengan Tuhan. Apaan? Petrus aja besok mau mati dia tetap tidur dan menikmati ketidurannya itu. Dia masih menikmati. Tahu saudara, lagi enak-enak tidur, lihat saudara, orang kalau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Dengarkan apapun profesi saudara, apapun yang saudara sedang lakukan, dengarkan ini, libatkan diri saudara di dalam pekerjaan Tuhan. Saya percaya hidupmu pasti tenang. Haleluya. Buktinya Petrus besok mau dipenggal kepalanya, dia tetap menikmati rasa tidurnya. Dan Alkitab cerita ayat yang ke-7, ini luar biasa. Ayat ke-7 berkata, tiba-tiba nih lihat saudara, Tuhan kalau buat kejutan itu tiba-tiba. Alkitab bilang begini, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan bilang begini, Petrus, woi, bangun woi, bangun. Petrus kaget pasti. Siapa ini? Bangun segera. Bukan cuma dibangunin. Mungkin Petrus, ngapain gue dibangunin? Waktu dia bangun, Alkitab cerita, bukan cuma sekedar dibangunin. Saudara, Tuhan tahu pergumulan saudara. Tuhan tahu persoalan saudara. Tuhan tahu tantangan saudara. Tuhan tahu apa keterlibatan saudara dalam Tuhan. Dan kalau saudara sedang menghadapi persoalan, bukan berarti Tuhan tinggalkan kita. Dia tetap ada di sana untuk melihat hati saya dan saudara. Benar gak percaya kepada janji Tuhan? Benar gak percaya kepada kuasa Tuhan? Dan Petrus kaget, tiba-tiba rantainya terlepas. Pertanyaan saya, siapa yang lakukan itu? Bagi manusia nggak mungkin, bagi Allah mungkin. Karena dia memperhitungkan setiap orang yang terlibat di dalam kebenaran lewat misi Tuhan. Ternyata keterlibatan kita untuk melakukan misi Tuhan sangat penting di mata Tuhan. Dan Alkitab cerita, dia bela Petrus. Bukan cuma sekedar dibangunin. Tapi Tuhan sendiri berinisiatif buka rantainya. Saya mau kasih tahu, kuasa Tuhan gak bisa dibelenggu oleh kekuatan manusia apapun. Berita Tuhan atau kebenaran firman Tuhan, misi Tuhan gak bisa dibelenggu oleh kekuatan manusia bentuk apapun. Halo? Petrus membuktikan. Dia pikir sudah selesai misi saya di penjara. Belum saudara. Artinya, selagi saya dan saudara diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dalam dunia ini, mari kita mau terlibat di dalam misi Tuhan. Amin saudara. Para pelajar, mahasiswa, anak-anak muda, mari mau terlibat di dalam misi Tuhan. Ambil bagian di dalamnya, masuk bersama-sama di dalamnya. Supaya kita melihat bagaimana campur tangan Allah bekerja dalam hidupan saya dan saudara.
Jadi Petrus bukan cuma sekedar dia mengalami hal-hal yang luar biasa. Tapi yang bagian B katakan pertolongan Tuhan hadir di luar pikiran Petrus dan bekerja dengan sempurna bagi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin saudara. Malaikat Tuhan melepaskan rantai belenggu tangan Petrus. Dan saya percaya waktu Petrus lihat itu dia terheran-heran dan mungkin gak masuk akal. Benar gak ini ya? Benar nggak ini? Jadi saya lihat di sini saudara, bahwa orang yang terlibat dalam misi Tuhan, orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan apapun yang sedang kita doakan dan kerjakan. Amin. Kenapa Tuhan sedang bekerja di dalamnya? Dan mereka bukan cuma sekedar berdoa, tetapi Alkitab katakan, yang tadi kelompok murid-murid Yesus, orang-orang percaya yang berdoa itu, mereka bukan cuma sekedar berdoa, tetapi Alkitab ceritakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 33 dan 35. Mereka bukan cuma sekedar berdoa, tetapi mereka orang yang berkati Tuhan luar biasa. Mereka setia terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Mereka setia menginvestasikan semua apa yang Tuhan percayakan buat mereka. Dan mereka melihat sendiri bagaimana banyak orang setiap hari ada banyak orang dimenangkan datang kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 4, saya baca buat kita ayat 33 dan 30 sampai 35. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa di bawah kaki rasul-rasul. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Lihat saudara, jemaat itu. Mereka bukan cuma sekedar berdoa. Tapi mereka melihat bagaimana ketika mereka terlibat dalam misi Tuhan. Allah memberkati pekerjaan mereka. Allah memberkati semua perjalanan hidupan mereka. Dan di sana kita lihat hati generas mereka begitu luar biasa. Mereka sekalipun menghadapi tantangan begitu berat, situasi yang begitu sulit karena mereka mengalami penganiayaan. Tetapi mereka tetap penuh dengan kesetiaan dan hormat mereka. Mereka bawa harta yang Tuhan percayakan kepada mereka di bawah kaki rasul-rasul. Dan rasul-rasul mulai pergunakan dan kelola itu untuk memberkati banyak orang sesuai dengan keperluannya. Saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa mari kita mau terlibat semua dalam misinya Tuhan. Sehingga apa? Sehingga semua yang kita kerjakan, semua yang sedang kita usahakan akan semakin diberkati oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saudara percaya itu? Saudara, selanjutnya saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa gereja kita melalui HBLM, misi kita sudah menolong banyak gereja di bangsa kita. Tetapi tidak berhenti di sana, masih banyak lagi gereja yang perlu ditolong saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada gambar di layar sana. Ada gereja yang bekerja sama dengan kita sudah 5 tahun kurang, kalau saya tidak salah 5 tahun terakhir ini mereka bekerja dengan kita. Dan karena pandemi 2 tahun kemarin, pembangunan ini saudara kasih dalam Tuhan itu baru dilanjutkan lagi waktu kunjungan kami beberapa bulan lalu. Dan tahukah jemaat ini mereka menjangkau suku yang ada di suku mereka. Di Sulawesi Barat. Jadi mereka sedang menjangkau orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Dan memang gembalanya adalah seorang penginjil yang luar biasa. Saudara, waktu dia ketemu kami, gembala ini dalam keadaan frustrasi, dia dalam keadaan tekanan yang berat. Karena apa? Gerejanya yang pertama sudah diresolusi oleh saudara-saudara kita. Dan beberapa tahun itu mereka harus beribadah di rumah-rumah. Dan dia mengalami depresi yang sangat berat. Kemudian ketemu dengan kita HBLM. Kemudian dia mulai ceritakan isi hatinya. Bahwa setelah gereja jadi resolusi mereka gak bisa beribadah lagi seperti biasa. Jadi mereka di rumah-rumah saudara kasih dalam Tuhan. Akhirnya kami ketemu di sana, singkat cerita. Dia sedang bergumul satu tempat dialokasikan oleh pemerintah untuk dibangun. Kemudian kami datang dan cari tempat itu, tanah itu. Dan puji Tuhan saudara kasih dalam Tuhan. Sejak ketemu dengan kita, gerejanya coba tadi di slide pertama tadi. Slide yang pertama tadi bisa naikin. Ini dia. Jadi waktu kami datang, jadi tahap pertama itu sudah berjalan
sudah tiang-tiangnya itu berdiri semua. Kemudian kami datang dengan misi kemarin ke Sulawesi dan kami datang untuk me-equip mereka, memperlengkapi semua pengerjaan mereka supaya gerakan misi mereka lebih kuat. Dan kami kaget, kok kenapa gereja itu belum jadi? Iya Pak, memang jemaat ini menengah ekonomi ke bawah. Jadi untuk membangun gereja sebesar ini agak lambat. Tapi puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Sejak kami datang, baru bulan lalu, 2 bulan lalu kami pergi. Sekarang sudah naik dindingnya. Haleluya. Saudara, ini karena ada orang-orang percaya yang mendoakan supaya pekerjaan misi yang ada di Sulawesi Barat itu bekerja atau berjalan dengan baik. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Dan mereka menjangkau suku-suku di sana untuk dimenangkan bagi Tuhan. Sudah ada kurang lebih 50 keluarga di dalam gereja ini. Banyakan petani, nelayan, kerja serabutan. Tapi hati mereka tulus, hati mereka sangat kuat untuk menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan. Dan kemarin dia kirim gambar, dia bilang, Pastor thank you. Sekarang dindingnya katanya sudah selesai Pastor. Kami sedang berdoa, target mereka bulan Desember, atapnya sudah berdiri dan mereka mau beribadah Natalan di gereja ini saudara. Kita doakan bersama-sama supaya benar-benar Desember gereja ini bisa dipakai oleh jemaat-jemaat Tuhan di sana. Untuk bersekutu memuji Tuhan dan tempat untuk pelatihan-pelatihan murid-murid Tuhan di sana. Untuk menjangkau suku-suku lain untuk datang kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa menolong mereka yang ada di daerah-daerah ini? Saudara siap untuk lakukan itu? Dan saya percaya waktu kita sedang menolong mereka, membantu mereka, kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Lebih dan lebih lagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Gembalanya namanya Pak Suwahyono. Dan saudara jemaat-jemaat mereka, ibu-ibu, mereka gak berhenti untuk membangun gereja mereka. Slide yang kedua tadi tunjukkan, nih ibu-ibu ikut berpartisipasi. Saya bilang, kok ibu-ibu yang dikirimin, bapak-bapaknya kemana? Mereka bilang bapak-bapaknya lagi ada di atas. Jadi ibu-ibunya naikin semen pasir ke atas, bapak-bapaknya lagi kerja. Ternyata saudara kalau mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan semua kekuatan jemaat Tuhan. Seberat apapun beban yang kita pikul, kalau kita bersama-sama akan segera selesai. Amin. Bilang sebelah kiri kanannya, kita harus terlibat dalam pekerjaan yang besar di gereja kita. Haleluya. Saudara, yang kedua Petrus dia bukan cuma sekedar berdoa. Yang kedua Petrus mengikuti sesuai dengan arahan yang ditunjukkan Tuhan buat dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata kalau kita terlibat di dalam misi Tuhan, harus ikut petunjuk Tuhan. Jangan ikut petunjuk yang lain, ikut arahan Tuhan. Lihat di sini Rasul Petrus berkata, Kisah Para Rasul 12 ayat 9 berkata, lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua sampai mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Yang kedua saudara yang dalam Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dalam Tuhan. Kalau kita terlibat di dalam misinya Tuhan, percaya ini, kita pasti sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan. Amin saudara. Kalau kita terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tujuan-tujuan kita akan sampai kepada tujuan-tujuan yang Tuhan inginkan. Dan saudara kalau kita mengikuti arahan Tuhan, pasti tidak akan tersesat. Kalau kita mengikuti tujuan-tujuan Tuhan, pasti apa yang kita investasikan buat kerajaan Allah, itu akan bermanfaat buat banyak orang. Seperti Petrus. Dia bukan cuma sekedar rantainya dilepas. Tapi Tuhan bekerja sempurna. Tuhan bawa malaikat. Tuhan kirim malaikat dan bawa Petrus keluar dari penjara. Sampai keluar. Artinya bahwa Tuhan kalau menolong kita sempurna.
Tuhan kalau tanggung jawab atau menolong kita itu sempurna tanggung jawabnya. Tidak setengah-setengah jalan. Tetapi sempurna sampai Petrus keluar. Dan saya pikir kisah ini cuma terjadi di Kisah Para Rasul. Kalau saudara pernah baca satu buku disebut judulnya adalah Manusia Sorga. Yang pernah baca itu pasti tahu ceritanya. Itu di China. Dan orang ini berkali-kali disiksa, dieksekusi untuk supaya mungkin ujungnya mati. Tetapi kisah ini terjadi di China. Sampai orang ini dia bisa keluar dari penjara sampai di airport. Bahkan dia sampai keluar dari airport menuju Amerika, saudara. Sehingga dia tulis perjalanannya. Seperti kisah apa yang dialami oleh Petrus. Di sini saya mengambil sebuah kesimpulan. Bahwa apa yang pernah terjadi pada zaman Kisah Para Rasul itu bisa terjadi di zaman sekarang dalam kehidupan saya dan saudara. Asal kita mau terlibat bersama-sama dalam pekerjaan Tuhan, misi Tuhan. Karena janji itu sempurna. Petrus dikeluarin dari penjara sampai keluar penjara. Bahkan saudara yang ketiga kita lihat situ bahwa ternyata ketika kita mengikut arahan Tuhan. Mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Terkadang kita suka miss. Tapi pada siang hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita ikutin petunjuk Tuhan. Karena waktu kita ikuti petunjuk Tuhan pasti Tuhan ada di sana. Yang ketiga, Tuhan pakai juga komunitas untuk bagaimana supaya terlibat di dalamnya. Komunitas adalah sarana yang Tuhan mau dibangun juga di kota-kota, di kota kita bahkan di kota-kota yang lain. Dan hari-hari ini saudara gereja kita sedang sibuk untuk menolong gereja-gereja lain. Supaya mereka juga punya komunitas-komunitas bagi mereka. Supaya mereka menyelamatkan banyak orang datang kepada Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 11 dan 12 berkata begini. Dan setelah sadar akan dirinya, ini Petrus. Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes. Dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah Petrus ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Ngapain di situ? Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Saudara yang ketiga, saudara kalau ingin lihat sesuatu misi Allah lebih besar, cepat bergerak, terlibatlah dalam setiap komunitas-komunitas yang ada. Sebab komunitas itu sarana di mana kita diperlengkapi di sana, diequip di sana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di setiap area-area yang Tuhan percayakan. Beberapa minggu lalu kami baru pulang dari Indonesia bagian timur. Kami dengan beberapa pria untuk menolong para pria-pria yang ada di kota Sorong. Untuk membangun komunitas pria dibangun supaya mereka punya kekuatan untuk bisa memuridkan kota mereka bagi Tuhan. Dan saya pikir ini pekerjaan besar yang perlu dilakukan. Dan di kota kita juga penting untuk terus bagi komunitas-komunitas yang ada supaya mari kita mau terlibat di dalamnya. Terlibat di dalamnya untuk menyelamatkan kota ini untuk jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Miliki komunitas yang benar. Petrus gak lupa orang-orang yang pernah berdoa, orang-orang yang selalu bersekutu. Dia gak pernah lupa, dia selalu cari mereka. Dan mereka ada di sana dan berdoa. Alkitab cerita Petrus berpikir sebentar kemudian pergi ke rumah. Artinya bukan tunggu, tapi dia pergi ke sana untuk menyaksikan kepada mereka. Atau menceritakan kepada mereka perbuatan-perbuatan yang Tuhan kerjakan dalam hidupannya. Dan yang keempat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Orang yang terlibat dalam misi Tuhan. Yang keempat adalah bagaimana supaya kita menceritakan apa yang kita alami. Kisah Para Rasul 12 ayat 17 berkata, tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Bapak Ibu saudara yang dalam Tuhan. Ketika kita mengalami kebaikan Tuhan. Kita mengalami semua yang baik dari Tuhan. Jangan berhenti di kita. Tetapi mari ceritakan kebaikan itu kepada orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Ceritakan pengalaman-pengalaman baik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin pada waktu kita masih jauh dari Tuhan.
dan Tuhan ubah hidup kita, Tuhan selamatkan kita. Jangan berhenti di kita. Tetapi mari punya hati seperti Petrus, terus menceritakan kepada orang lain. Sebab akhir dari kehidupan kita adalah berapa banyak orang yang kita bawa kepada Tuhan. Akhir dari kehidupan kita adalah berapa banyak orang yang kita giring mereka untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu harus kita pikirkan hari-hari ini. Sebab kemungkinan besar tidak ada kesempatan lagi hari esok untuk kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Kalau kita masih diluputkan oleh Tuhan beberapa tahun silam atau beberapa bulan yang silam. Dari maut, dari segala sakit penyakit dan lain sebagainya. Dan kita masih hidup hari ini, dengarkan ini. Ambil keputusan untuk saya mau berkomitmen. Untuk menceritakan kebaikan Tuhan buat orang lain. Supaya orang lain bisa mengalami kebaikan demi kebaikan dari Tuhan. Sehingga banyak orang di muka bumi ini diselamatkan, datang kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Saudara mau kebaikan Tuhan boleh dialami oleh orang lain? Gak usah fokus dengan hal yang lain. Kita fokus kepada kebaikan Tuhan. Sebab kebaikan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Kebaikan Tuhan tidak akan pernah luntur. Kebaikan Tuhan akan terus terdengar di mana-mana. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan ingatkan buat saya dan kita semua. Berapa banyak di antara saya dan saudara malam pada siang hari ini mau berkata, Tuhan, aku mau terlibat lebih lagi buat Tuhan. Mari kita mau terlibat bersama-sama dengan Tuhan. Prestis, biar kita jadi anak-anak Tuhan yang tetap persisten, tetap gigih, tetap semangat untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Amin.